Balada Getsemani. Getsemani mengukir sejarah, terpatri dalam siarah pengikutnya. Yudas, seorang sahabat, memalingkan wajah lantaran 30 keping perak. Hembusan angin dingin kaku menoreh tirai hati anak manusia dalam kesusahan. Awan berarak pelan, mendung menyelimuti suram wajah yang basah oleh keringat darah. Oh, betapa gelisah hatiku. Oh, wajah yang ramah tak pantas ditampar para pengkhianat. Getsemani, Getsemani, Getsemani. Aromamu membaur dalam angkara sejagat. Dosa manca benua bergelantungan di rantingmu. Ya Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Namun bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tersobek wajahnya dikecup pasukan Yudas. Ludah-ludah hianat melekat di pipinya. Hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjagalah dengan daku, sebab pengkhianatku hampir datang menjemputku di gerbang Zaitun. Getsemani, 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 ku kenang dalam gelisah tak bertepi. Dengarkanlah hai kamu semua, banyak orang tak lagi mencintai kebenaran dan keadilan. Karena itu Anak Manusia datang untuk mewartakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Demi kebenaran dan keadilan itu, Anak Manusia akan menanggung penderitaan, ditolak oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Namun bangkit pada hari ketiga. Berdoalah kamu, marilah kita pergi. Guru, kemanakah kita harus pergi? Guru, sebentar lagi gelap akan menyelimuti daerah ini. Sebaiknya kita tak perlu pergi. Kita pergi ke Bukit Getsemani, di Bukit Zaitun. Dari sanalah awal kesengsaraan kita dimulai. Orang-orang berdosa akan menangkap dan menyeret Anak Manusia untuk mati di kayu salib. Dan kamu semua, imanmu akan terguncang karena hal itu ada tertulis. Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Guru, biarkanlah mereka terguncang karena imanmu. Aku sekali-sekali tidak. Aku berkata kepadamu, Petrus, sesungguhnya malam ini belum ayam berkokok, engkau menyangkala aku 3 kali.
Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusur lembah Cedron menuju ke tempat Getsemani. Yesus menuju ke taman duka cita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama oleh manusia pertama dalam taman kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Adapun Yudas, yaitu pengkhianat Yesus, juga mengetahui tempat itu karena mereka sering berkumpul di situ bersama-sama dengan Yesus. Lihatlah manusia ini di sini, di tempat ini, suatu rahasia abadi, suatu misteri sepanjang abad terbukti. Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak, sebagai Allah, Ia sudah mengetahui siksaan itu sebelumnya, dan sebagai manusia Ia merasakan dalam hatinya segala kengerian. Ia merasakan penderitaan atau kebengisan serdadu yang mendekat. Ia meludahinya, menginjaknya, mendelainya dan memahkotainya dengan mahkota duri. Ia merasakan deraan, paku-paku yang tajam, tali temali dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota. Ya, Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib, diapiti para penjahat. Ia melihat hujatan lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusiawinya merasa ngeri atas semua penderitaan itu. Ia gemetar ketakutan, dan ketika segala-galanya seakan-akan sudah meninggalkannya, bergaullah seruannya yang penuh duka cita. Bapa, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini. Tinggallah di sini dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam percobaan. Jiwaku sedih padamu, Bapakku. Jikalau boleh, biarlah piala ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu. Petrus
Yohanes, Yakobus, bangunlah. Memang bebanmu berat, tetapi tidak sanggupkah kamu berjaga bersamaku 1 jam saja? Roh memang kuat, tapi daging lemah. Kini waktunya sudah tiba. Bangunlah, orang menyerang aku sudah datang. Kata Yesus, Yesus, kau penipu, kau pengecut Allah. Kata Yesus, Yesus, kau penipu, kau pengecut Allah. Lihatlah para pengikut Yesus itu, dan orang yang kecil itulah dia. Bawalah dia dengan selamat. Apa ini? Mengapa ribut begini? Putra manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Lihatlah, orang menyerang aku, orang mengkhianati aku sudah. Salam, hai guru. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Akulah dia yang kamu cari. Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Telah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka pergi. Petrus, sarungkanlah pedangmu itu, sebab barang siapa menggunakan pedang akan dibinasakan oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tak berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih 12 pasukan malaikat membantu aku? Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan petung. Padahal tiap hari aku mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Yesus, kau penipu, kau pengusaha, kau harus dibunuh. Siksa dia, tangkap Yesus, tangkap Yesus, tangkap Yesus. Kata Yesus, Yesus, kau penipu, kau pengecut Allah. Kau harus dibunuh. Siksa dia, Bunuh dia, kata Yesus, nyala dia, kata Yesus, siksa dia, kata Yesus, nyala dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, siksa dia, bunuh dia, lepaskan hukum mati, nyala dia, nyala dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati.
Kami memuji Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus kami. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun Yesus bagai domba yang diam membisu ketika dihantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang yang berdosa. Kau datang di tengah-tengah milikmu, tetapi mereka tidak menerimamu. Kau tak dikenal bagaikan seorang penjahat politik. Di sana tinggalmu pikirkan yang kemudian sayurkanlah dia, sayurkanlah dia. Orang-orang dihasut pemimpin durjana yang telah bertahun-tahun mencoba kebenaran dalam kepalsuan demi nikmatnya kedudukan dilatih. Dia terasa takut akan kehilangan kedudukan empuk, menipu suara hati yang mengaku kaulah raja, datang menyaksikan kebenaran yang menguasai dunia. Kau bisu lantaran rela pada kehendak Bapa dan cinta pada manusia. Hanya mata memancar kasih pada wajah-wajah palsu penuh ambisi yang keindahannya bagaikan kubur dicat putih. Kau dihukum mati oleh kehendak dan pengadilan tak adil. Kaulah raja, kaulah kebenaran. Oh ya, dalam Yesus kita harus bertemu. Yesus benar angkat di Mesias. Sekalipun aku mengatakan kepadamu, namun kamu tak percaya. Tetapi mulai dari sekarang Anak Manusia sudah duduk di samping kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa kata Yesus? Hei kalian, tidakkah kalian mendengarkan sebuah hujatan? Saudara-saudaraku adalah jika seorang mati untuk seluruh bangsa.
Sekarang ia telah hadirkan kita. Kita sendirinya yang layak dihukumati. Siksanya, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, siksanya, siksanya, salibkan dia, bebas mati, salibkan dia, nyaranya, siksanya, dia, siksanya, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Nyaranya, salibkan dia, siksanya, salibkan dia, salibkan dia, siksanya, salibkan dia, siksanya, dia, siksanya, salibkan dia, salibkan dia, bunuh, salibkan dia, nyaranya, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, masuk, penghujat, karena penghujat, siksanya, dia pantas hukum mati, siksanya, dia, salibkan dia, siksanya. Hei, Bapak, mai. Saudara-saudara, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidakkah kau dengar? Begitu banyaknya tuduhan saksi-saksi ini kepadamu. Benarkah kau ini raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Apakah kau kira aku ini seorang Yahudi? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku supaya ia tidak diserahkan ke tangan orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi, engkau adalah raja? Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Siapakah yang kamu kehendaki supaya aku membebaskan bagimu? Barabas ataukah Yesus yang kamu sebut Kristus ini? Barabas! 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 Lepaskan Barabas dari kami! Jika demikian, apa yang akan kuperbuat terhadap Yesus yang kamu sebut Kristus ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Akan tetapi, kejahatan apa yang telah dilakukannya? Salibkan dia! Salibkan dia! Orang apakah dia ini? Galilea. Galilea? Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawalah dia pada Herodes. Bawa dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Siksanya! Salibkan dia! Siksanya! Kini aku baru tahu kalau kau ini namanya Yesus itu. Yesus, sang pembuat mujizat. Buatlah mujizat-mujizatmu itu di hadapanku. Kalau memang engkau sungguh-sungguh Mesias. Mengapa kau diam saja? Siksa dia, Biar dia mau bicara. Hormatku, hai Raja orang Yahudi.
Siapakah yang menyeparuh? Bawa dia kembali ke Pilatus. Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup sahabat! Hidup sahabat Kaisar! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Yesus saya dibawa ke Pilatus. hidup Pilatus! Sejarah Hidup kesengsaraan sahabat Kaisar! dapat mengangkat ke permukaan berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat terpendam di dalam hati manusia. Berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus. Suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat ini lagi. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia aku menderita dalam mimpiku malam tadi. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Akan kucambuk dan kusiksa dia. Setelah itu dia akan kubiarkan pergi. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, dia melawan Kaisar. Menyerah dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Adililah dia menurut hukum. Ambillah dia. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak kami. Siksa dia! Siksa dia! Bangsat nyarat! Bangsat! Bangsat bohong! Pantas itu mati! Bangun! Bangun! Dasar pengkhianat! Dasar pengkhianat! Dasar pengkhianat! Kaisar kasih hukum mati. Siksa dia! Bangun bangsat! Siksa dia! Siksa dia! Nipu! Aku perusak, penipu, pengasih. Siksa dia! Siksa dia! Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus diri. Salam Raja orang Yahudi. Yesus, Allah buat mujizat supaya kami semua percaya. Ayo, bangun! Dengan kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Ia hanya berdiam diri, tetapi berteguh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita. Semisal penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam bercinta, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus bersabda, barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus menyangkal diri, serta memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Betapa sering kita melarikan diri dari resiko hidup ini. Lebih sering kita mencuri sesuatu dalam kenikmatan daging daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah hati. Marilah berdoa. Ya Yesus, Yesus,
Jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami yang berdosa ini. Salibkan dia, salibkan dia, siksa dia, salibkan dia, siksa dia, masa penghisa dia, kau pengantas dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, dosa pembunuh, pengkhianat, penghasut, siksa dia, masa pengkhianat, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, siksa dia, bunuh dia, nyala dia, salibkan dia. Kami menyembah Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hei bangsat! Raja-raja Yahudi terjatuh. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Dan sesungguhnya kelemahan kita lah panggungnya, dan segala duka cita kita lah yang dipanggulnya. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Tenaga manusiawinya sudah sangat lemah, maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya yang mendorongnya untuk tetap tabah. Jatuh adalah pengalaman yang menyakitkan sekaligus memalukan. Sekian sering kita juga terus jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Satu pertanyaan untuk kita renungkan: bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan kedosaan kita? Bumi takkan menangis jika kita terantuk dan jatuh, namun ia akan meneteskan air mata jika kita tak mau bangun. Kepada hukum mati, salibkan dia, salibkan dia, bunuh dia, siksa dia, penjara dia, kepada hukum mati, salibkan dia, salibkan dia, bunuh dia, siksa dia, kepada hukum mati.
Salibkan dia. Bunuh dia. Siksa dia. Penjara dia. Kepantas dihukum mati. Salibkan dia. Bunuh dia. Siksa dia. Penjara dia. Kepantas dihukum mati. Siksa dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Bunuh dia. Siksa dia. Kepantas dihukum mati. Penjara dia. Salibkan dia. Bunuh dia. Siksa dia. Kepantas dihukum mati. Dasar penakut. Pengusaha. Salibkan dia. Bunuh dia. Siksa dia. Kepantas dihukum mati. Nyala dia. Ayo salibkan dia. Bunuh dia. Siksa dia. Kepantas dihukum mati. Nyala dia. Salibkan dia.